Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Lisayana SPD, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 14 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan nasional yang merupakan pelopor perkembangan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Gagasan-gagasan filosofis Ki Hajar Dewantara telah menjadi pondasi yang cukup kokoh dalam praktis pendidikan di Indonesia untuk memajukan anak bangsa. Hal ini yang membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan di zaman kolonial Belanda hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja, yaitu dari kalangan priai atau bangsawan, para calon-calon pegawai pemerintah, dan para pembantu usaha dagang kala itu. Namun Ki Hajar Dewantara menghendaki perubahan. Baginya, seluruh rakyat haruslah mendapatkan hak yang sama dalam hal pendidikan. Oleh sebab itu, ia mendirikan sebuah taman siswa. Di sisi lain, ia juga mengganti namanya dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara. Dengan menanggalkan gelar kebangsawanannya, ia berharap dapat dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Melalui taman siswa, Ki Hajar Dewantara membuka gerbang kemerdekaan rakyat untuk bisa menikmati pendidikan tanpa memandang status sosial atau atas dasar kepentingan penguasa saja. Dari namanya, taman artinya suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Di sini nampak bahwa pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menyenangkan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan bersemboyan Ingar Sosung Tulodo, yang berarti di depan memberi tauladan. Seorang pendidik haruslah dapat menjadi contoh bagi anak didiknya, baik dari perkataan dan perbuatan. Ing madya mangun karso, artinya di tengah memberi semangat. Seorang pendidik haruslah dapat memberi semangat anak didiknya untuk dapat menciptakan ide dan prakarsa. Tuturi handayani, artinya dari belakang memberi dorongan. Seorang pendidik haruslah dapat memberikan dorongan dan arahan kepada anak didiknya agar tidak salah langkah. Sejatinya pendidikan haruslah memerdekakan, yakni bebas dari segala ikatan. Melakukan pendekatan terhadap anak dengan tulus hati, menghamba tanpa pamrih. Menghamba di sini bermakna bahwa pendidikan haruslah berpusat pada anak. Pendidik bertugas melayani anak didik, namun tetap memperhatikan harkat dan martabat seorang pendidik. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Sedangkan murid diibaratkan sebagai beragam benih yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Benih yang ditanam di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari dan pengairan, serta perhatian dan perawatan yang tepat dari Pak Tani, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang subur. Sekalipun benih tersebut kurang baik. Demikian sebaliknya. Benih yang baik jika ditanam di tanah yang gersang, tidak mendapatkan sinar matahari dan pengairan, serta perhatian dan perawatan yang tepat dari Pak Tani, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang tidak subur. Pak Tani tidak berhak memaksakan kehendak terhadap benih yang ditanamnya untuk tumbuh sesuai keinginannya.
karena setiap benih memiliki kodratnya masing-masing. Biarkan benih padi tumbuh menjadi padi, benih jagung tumbuh menjadi jagung. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, beliau membuat satu koneksi yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan, di mana pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Untuk mencapai kebudayaan yang diimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, maka diperlukan pendidikan sebagai pondasinya. Intisari dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Jadi, pendidikan adalah suatu proses yang tidak statis. Ia terus tumbuh dan berkembang sesuai kondisi zaman dan kondisi peserta didik. Ibarat tata surya yang terdiri dari beraneka ragam planet dengan ciri khas dan karakter masing-masing serta kecepatan yang berbeda-beda, namun terus bergerak mengitari matahari sebagai sungguhnya. Begitu pula anak didik dengan beragam latar belakang, keunikan, minat, bakat dan potensinya terus bergerak maju, berinovasi, berkolaborasi dan berkarya, namun harus tetap saling menghargai dan memegang teguh nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Filosofis Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar dalam praktis pendidikan di Indonesia dewasa ini sering terinfiltrasi oleh determinasi filosofi Barat. Munculnya degradasi nilai dalam masyarakat sebagai akumulasi proses pendidikan yang lebih mengedepankan transformasi knowledge daripada transformasi value. Dalam sistem pendidikan ini merupakan tantangan kita sebagai pendidik untuk dapat melakukan perubahan. Perubahan dalam pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Kata budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti, di mana budi terdiri dari tiga komponen, yaitu cipta atau menanamkan pikiran, rasa atau memperhalus perasaan, dan karsa atau memperkuat kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga atau raga yang sehat. Oleh karena itu, seorang pendidik harus dapat melaksanakan pendidikan yang holistik atau seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan raga, sehingga bisa membentuk insan yang bijaksana, yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga cerdas spiritual dan cerdas emosionalnya, untuk kemudian dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.